Halo, Assalamualaikum Sobat Nipers. Kembali lagi bersama saya Rizal di channel Pejuang Nip. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya di tengah pandemi ini. Amin. Pada video kali ini, saya akan membahas kembali lagi soal tes karakteristik pribadi atau TKP yang berjumlah 5 soal. Nah, di sini saya akan bahas kupas tuntas 5 soal tersebut. Soalnya adalah ini tentang pelayanan publik atau orientasi pada pelayanan. Soalnya itu, Anda sedang ingin pergi bersama keluarga Anda dengan mobil pribadi Anda. Tiba-tiba, seorang tetangga datang dan hendak meminjam mobil Anda untuk membawanya ke klinik bersalin terdekat karena ia akan melahirkan. Maka apa yang akan Anda lakukan? Apa nih, ayo? Opsi A itu membatalkan rencana pergi bersama keluarga dengan mobil. Simpan dulu yang A. Yang B, meminjam mobil Anda kepada tetangga Anda. Bisa jadi yang C, menawarkan untuk mengantarkan tetangga dan istrinya. Bisa jadi yang D, tetap pergi bersama keluarga Anda setelah mengantarkan tetangga dan istrinya itu ke klinik bersalin. Bisa jadi yang E, menyuruh tetangga Anda untuk menelpon ambulans saja. Kalau yang E jelas kurang bijak ya. Ini mencirikan kalau kita ini gak peduli sama mereka. Jadi opsi E jangan dilirik ya. Jadi opsi A sampai D itu mirip-mirip lah ya. Jadi kalian pilih apa nih? Baik. Oke, 3, 2, 1. Poin tertinggi berada di opsi opsi D, disusul dengan opsi C, B, A, dan E. Pembahasannya itu adalah topik orientasi pada pelayanan. Seseorang yang berorientasi pada pelayanan akan terindikasi selalu mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Senang melayani terutama untuk kepentingan orang banyak, sehingga ketika dihadapkan pada masalah tersebut, Anda akan mengantarkan tetangga karena untuk kepentingan melahirkan lebih urgent dibanding pergi berlibur. Tetapi setelah itu tetap pergi bersama keluarga karena merupakan pelayanan kepada keluarga. Gitu ya Sobat Nipers. Bisa lah ya. Lanjut ke soal berikutnya. Next. Soal kali ini topiknya itu tentang teknologi informasi dan komunikasi, yaitu kemampuan beradaptasi. Soalnya itu adalah awal tahun ini Anda baru saja lulus dari sebuah universitas ternama dengan predikat cum laude. Anda pun mencoba peruntungan untuk melamar di beberapa perusahaan. Setelah mengikuti beberapa kali proses seleksi di beberapa perusahaan, akhirnya Anda diterima di sebuah perusahaan yang terletak di pinggiran kota. Kemudian Anda memutuskan untuk mencari kontrakan di sekitar lokasi perusahaan Anda bekerja. Namun Anda merasa tinggal di pinggiran kota memang sangat tidak mengenakan, mulai dari susahnya transportasi umum untuk ke kota, jauhnya fasilitas kesehatan. Nah ini itu minusnya ya. Yang tadi itu kita lihat itu merasa tinggal di pinggiran kota memang sangat tidak mengenakan, mulai dari susahnya transportasi, jauhnya fasilitas kesehatan, sampai jarangnya tempat hiburan. Tapi dengan tinggal di pinggiran kota, nah ini itu poin plusnya ini nih, membuat Anda sering tiba tepat waktu di kantor. Nah, terlepas dari kekurangan yang tadi, tetap ini tuh ada poin bagusnya sih, yaitu kita itu lokasinya itu lebih dekat dengan kantor, jadi ngebuat kita ini nih bisa lebih on time atau bisa lebih waktu pas berangkat kerja gitu. Jadi resiko kemacetan dan telat itu hampir nggak ada gitu ya. Jadi bagaimana sikap Anda? Opsi A itu
Saya akan mencoba untuk bertahan semampunya, untuk tetap tinggal di pinggiran kota karena akan membuat saya lebih dekat dengan lokasi perusahaan. Ini bisa sih, saya akan mencoba. Nah, poin A ini masih bisa lah ya, masih sangat berhubungan sama inti soal, yaitu kita itu gimana sih biar bisa nikmatin itu walaupun kita itu nggak nyaman. Tetapi di sisi lain tersebut ada poin bagusnya, yaitu kita itu bisa lebih on time lagi atau bisa lebih tepat waktu lagi kalau berangkat kerja. Itu ya, yang A itu masih bisa. Jadi kita simpan dulu. Yang B, mencari tempat tinggal lain yang lebih nyaman, meskipun sedikit jauh dari lokasi perusahaan tempat Anda bekerja. Mencari tempat tinggal lain yang lebih nyaman. Oke, ini bagus sih untuk kita, lebih nyaman. Tapi kita ini belum tentu nanti gimana kondisi perjalanannya. Kan di sini itu meskipun sedikit jauh dari lokasi perusahaan, ini itu gak bakal ngejamin kalau kita itu bisa selalu on time, karena jaraknya itu lebih jauh lagi dari tempat yang sebelumnya, walaupun untuk tinggal kita itu lebih nyaman. Jadi secara prioritas kita itu harus memprioritaskan sesuatu yang berkaitan atau yang bisa menunjang sebuah pekerjaan kita, terutama masalah kedisiplinan, yaitu sebuah waktu. Nah, kalau poin B ini, waktu kita itu akan nggak nentu lagi sih, karena kita juga medannya nggak tahu nanti bakal macet enggak, atau bahkan lebih parah lagi dari yang sebelumnya gitu. Oke, opsi C itu mencari cara agar dapat menikmati kehidupan di daerah bla 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 dengan pekerjaan Anda. Opsi C ini masih mirip dengan opsi A ya. Kalau yang opsi C ini mencari cara, kalau opsi A itu kita ini akan mencoba gitu. Mirip-mirip ya. Tapi ada bedanya dikit nih. Kalau kita mencoba, berarti ya kita coba aja gitu. Jalanin dulu gitu. Kalau yang C itu mencari cara, berarti kalau mencari cara, kita itu mencoba sekaligus memikirkan gimana sih kita itu bisa menikmati di tempat tinggal kita yang kurang nyaman ini gitu. Yang D itu berusaha untuk bekerja lebih giat dengan harapan bisa mendapatkan fasilitas rumah dari kantor. Berusaha untuk bekerja lebih giat. Ini bagus sih, tapi nyatanya itu kurang bagus karena agar bisa mendapatkan fasilitas rumah dari kantor. Jadi kurang pas ya yang D. Yang E itu menerima hal ini sebagai resiko dari pekerjaan yang Anda ambil dan berusaha untuk tetap bisa merasa nyaman tinggal di daerah pinggiran. Yang E juga bisa jadi sih masih ada sangkut pautnya dengan inti soal. Oke, apa nih, kalian pilih yang mana? Oke, 3, 2, 1. Poin tertinggi berada di opsi C, disusul dengan opsi E, A, D, dan B. Topik kemampuan beradaptasi. Indikator mampu beradaptasi dengan lingkungan baru serta bersifat menerima perubahan sebagai sebuah tantangan. Permasalahan pada soal Anda merasa bahwa tinggal di daerah pinggiran tidak mengenakan karena serba banyak kekurangan, namun hal ini memudahkan untuk akses ke tempat kerja. Solusi yang tepat adalah opsi C, mencari cara agar dapat menikmati kehidupan di daerah pinggiran kota yang lokasinya dekat dengan pekerjaan Anda, menunjukkan bahwa Anda seorang yang mampu beradaptasi dengan suasana baru gitu ya, sobat Nipers. Jadi jangan sampai terkecoh sama opsi lainnya yang mirip-mirip itu ya. Jadi lebih tepat sama opsi C, yaitu mencari cara gimana sih kita biar bisa menikmati kehidupan di tempat kita yang kurang nyaman ini, terlepas posisi kita yang bagus dengan kantor atau letaknya itu yang lebih dekat, sehingga memungkinkan untuk kita lebih disiplin atau on time gitu. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Berita di stasiun televisi nasional sedang hangat membicarakan kondisi perekonomian Indonesia saat ini. Sampai-sampai di setiap tayangan talk show selalu menghadirkan pengamat ekonomi dengan prediksi-prediksinya bahwa bulan depan akan terjadi inflasi
terbesar di Indonesia. Hal ini membuat saya bla 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 bla. Yang A, tidak mempercayai prediksi tersebut karena prediksi yang buruk seperti itu tidak perlu dipercayai. Kalau kita berpendapat tidak mempercayai sih sebenarnya boleh-boleh aja sih, tapi karena prediksi yang buruk seperti itu tidak perlu dipercayai. Terkesannya itu kalau opsi A sih menurut saya ini kita itu kurang peduli sama kondisi-kondisi saat ini gitu. Jadi menurut saya sih opsi A skip dulu aja deh. Yang B coba susah tidur setiap malam memikirkan keadaan ke depan yang berat. Bisa jadi sih, tapi kalau susah tidurnya setiap malam ini kurang bagus juga, malah mengganggu pekerjaan kita loh. Kurang bagus juga sih ya. Artinya kita itu ya oke lah kita mengkritisi berarti, tapi terlalu berlebihan kesannya gitu, sehingga membuat kita depresi, stres gitu, sampai-sampai tiap malam itu susah tidur kepikiran itu. Jangan sampai ya. Yang C itu depresi karena inflasi erat kaitannya dengan kenaikan harga barang. Yang C juga bisa jadi sih, bisa jadi apa ya, depresi karena inflasi erat kaitannya dengan kenaikan harga barang. Oke, kita boleh sih depresi, tapi depresinya itu jangan sampai berlebihan ya. Kita sekilas aja dulu lah, kan itu masih prediksi, jadi jangan isi dulu lah. Jadi yang opsi C itu menurut saya sih kurang cocok ya. Yang D itu berhati-hati dan berhemat dalam membelanjakan uang. Yang D ini bisa jadi ya. Yang E pasrah dengan keadaan. Wah, ini sangat gak baik kalau pasrah. Kalau pasrah ini seakan-akan opsi E ini kesannya itu kita nggak ada usaha sama sekali, atau ya udahlah ngikut sama arus aja. Mau si A ya mau si A gitu ya ikut gitu. Jadi itu kita itu nggak coba mengkritisi atau mengikuti kondisi gitu. Jadi lebih ke pasrah tanpa berusaha gitu. Apa nih jadi jawaban kalian? Oke, 3, 2, 1. Poin tertinggi berada di opsi D, disusul dengan opsi B, A, E, dan C. Topik kemampuan beradaptasi. Mampu memahami bahwa segala sesuatu cepat atau lambat pasti akan mengalami perubahan. Oleh karena itu, Anda harus berkompromi dengan perubahan yang ada dalam hal kebaikan. Berlatih untuk membiasakan diri agar selalu menyesuaikan dengan lingkungan atau keadaan yang baru dan memperbaiki diri agar selalu lebih baik. Nah gitu ya Sobat Nipers. Jadi opsi yang paling tepat itu opsi D, yaitu berhati-hati dan berhemat dalam membelanjakan uang. Walaupun di soal tersebut itu masih prediksi-prediksi, kalau kita pilih opsi D ini ya yang paling cocok, karena kita itu seenggaknya mengantisipasi akan prediksi tersebut. Syukur-syukur itu hanya sekedar prediksi aja, belum tentu terjadi atau bahkan gak terjadi. Walaupun nanti terjadi, kita itu sudah mengantisipasi bahwa kita itu lebih berhati-hati dan berhemat lagi gitu. Jadi gitu ya, lebih bijaknya itu opsi D atau ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Topik kali ini tentang sosial budaya, yaitu kemampuan mengendalikan diri. Soalnya itu, dengan naiknya biaya hidup dan harga barang yang serba mahal dan sulit pangan pekerjaan membuat masyarakat merasa terjepit masalah perekonomian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Begitupun dengan Anda sendiri yang hanya merupakan seorang karyawan perusahaan swasta dengan gaji yang sangat pas-pasan setiap bulannya. Teman-teman Anda yang lain juga sering merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Banyak dari teman-teman yang Anda meminjam uang di aplikasi online dengan bunga yang tidak sedikit. Ditambah lagi jika melakukan pembayaran melebihi tempo yang sudah ditentukan mengakibatkan besar bunga bisa melebihi pinjaman. Sikap Anda jika diharapkan pada permasalahan di atas itu gimana?
Opsi A itu menasehati teman-teman saya agar berhati-hati untuk melakukan pinjaman online meskipun dengan prosedur yang lebih gampang. Jelas A bisa jadi sih. Yang B tidak ingin melakukan hal yang sama bahkan dalam kondisi terdesak sekalipun. Bisa jadi juga sih, tapi kalau kondisi terdesak nanti kita ngelakuin apa dong? Jadi oke, kita simpen dulu ya. Yang C, berusaha agar tidak melakukan peminjaman agar tidak merasa kesulitan pada saat melakukan pembayaran nanti. Bisa jadi juga yang D, mencari tahu detail tentang perusahaan yang memberikan pinjaman jika suatu saat terpaksa harus melakukan peminjaman. Yang D, bisa jadi yang E itu mencari tahu sejarah perusahaan dan menasihati teman-teman yang lain agar berhati-hati karena satu orang yang jahat lagi sudah tertangkap. Kalau yang E bisa jadi sih, tapi kalau satu orang jahat lagi sudah tertangkap, ini nggak ada infonya sih di soalnya itu, jadi agak kurang berkaitan sama soal ini di bagian orang jahatnya ini. Jadi maybe A, B, C, dan D ya, mirip-mirip. Jadi kalian pilih yang mana nih? Oke, 3, 2, 1. Poin tertinggi berada di opsi D, disusul dengan C, B, E, dan A. Pembahasannya itu adalah topik kemampuan mengendalikan diri. Indikator dalam pengambilan sebuah tindakan untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan. Permasalahan jika Anda yang ada pada posisi teman Anda, langkah yang tepat adalah opsi D, mencari tahu detail tentang perusahaan yang memberikan pinjaman jika suatu saat terpaksa harus melakukan peminjaman. Menunjukkan Anda orang yang bersikap dewasa dan mampu mengantisipasi sebuah kejadian dan mengambil keputusan. Gitu ya sobat Nipers, yang paling tepat itu jadi opsi D, mencari tahu detail tentang perusahaan yang memberikan peminjaman jika suatu saat terpaksa harus melakukan peminjaman gitu. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Salah seorang rekan kerja Anda bercerita bahwa menjadi PNS sekarang bayarannya mahal. Anda merupakan orang yang menjunjung tinggi kejujuran dan Anda masuk menjadi PNS dengan cara yang baik dan halal. Maka ketika Anda mendengar rekan kerja Anda berkata demikian, Anda akan apa nih? Yang A itu marah padanya. Jelas kurang bagus ya kalau marah. Jelas ini kurang bagus. Kurang mencirikan sikap yang bagus dari sebuah karyawan. Diomong gitu kita langsung tersulut emosi. Jangan dipilih ya opsi A. Yang B, menyuruhnya diam saja. Oke sih, menyuruhnya diam saja, tapi kesannya juga masih kurang baik sih. Yang C, mengatakan bahwa Anda tidak demikian. Ini bisa jadi karena termasuk sebuah pembelaan dari kita. Yang D, menyatakan bahwa banyak yang tidak berbuat seperti yang dia katakan, termasuk Anda. Ini juga masih mirip sama C. Yang E, menyatakan bahwa cara tersebut sudah ketinggalan zaman karena kalau ada yang baik dan halal, kenapa mesti mencari yang haram dan salah? Bisa jadi juga sih. Jadi apa nih pilihan kalian? Oke, 3, 2, 1. Poin tertinggi berada di opsi D, dilanjut oleh C, B, E, dan A. Topik kemampuan mengendalikan diri. Seseorang yang mampu mengendalikan diri adalah mampu mengontrol emosinya ketika menghadapi situasi tertentu yang tidak disukainya. Nah, di soal tadi kan temannya itu mengatakan kalau masuk CPNS itu sekarang bayarannya mahal gitu. Tapi kita itu masuknya itu dengan cara yang sesuai prosedur. Jadi tanggapan kita itu gimana bagusnya. Jadi ya ketika teman kita ngomong gitu ya, kita harus bisa mengontrol emosi, jangan sedikit tersulut emosi. Ketika menghadapi situasi tersebut, ya kita harus enjoy aja, jangan sampai marah atau kesel atau apa gitu. Sehingga ketika Anda dihadapkan pada seseorang yang bercerita yang Anda tidak menyetujui pendapat orang tersebut, maka Anda akan mengontrol emosi untuk tidak marah.
dan tetap mampu berkomunikasi atau menjelaskan dengan baik kepada orang tersebut. Nah, sebagai karyawan yang baik, kita itu harus mempunyai sikap mengendalikan diri yang baik pula, tidak mudah tersulut emosi gitu. Oke, video kali ini cukup sekian dulu ya Sobat Nipers. Mohon maaf ya bila ada kata-kata yang kurang pas atau cara penyampaiannya itu masih membelibet atau ada jawaban yang kalian merasa kurang sreg. Kalian bisa komentar di kolom komentar di bawah video ini. Nanti kita bisa diskusikan bersama-sama. Oke, itu ya. Jangan lupa dukung terus channel Pejuang NIP agar channel ini terus berkembang untuk kedepannya. Jangan lupa pula subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng jika video ini bermanfaat untuk kalian. Gitu ya. Sampai jumpa di next video ya. See you next video. Salam Pejuang NIP.